Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini. Sosialisasi layanan kepustakaan BRIN, penyediaan sumber informasi ilmiah dan interlibrary loan bagi Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi Salam sejahtera, Om Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Wadir Wadir 1 Ibu Syarifah, Wadir 3 Pak Beben Saiful Bahri, serta jajaran manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Lalu para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika yang berbahagia. Kemudian Direktur RMPI BRIN Bapak Hendro Subagio ML, narasumber kita Ibu Ainun Zakiah Nur SIP, Pustakawan RMPI BRIN. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi layanan kepustakaan BRIN, penyediaan sumber informasi ilmiah dan interlibrary loan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Izinkan saya untuk pantun dulu, mohon cakepnya Bapak Ibu ya. Pergi ke taman memetik bunga kenanga. Cakep, Cakep. Sejenak membeli buku. Mari, cakep. mari manfaatkan layanan BRIN bersama. Sumber ilmiah terbuka untuk mendukung riset dan mutu. Cakep. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di era transformasi digital dan penguatan riset saat ini, akses terhadap sumber informasi ilmiah yang kredibel bereputasi menjadi kebutuhan utama bagi perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, kita akan mendapatkan pemahaman lebih mendalam lagi mengenai akses sumber informasi ilmiah yang disediakan, pemanfaatan database dan koleksi digital, mekanisme layanan interlibrary loan atau pinjam antar perpustakaan. Semoga kegiatan ini dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, serta publikasi ilmiah di lingkungan kampus kita tercinta. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan panitia oleh K-Unit Perpustakaan Terpadu, lalu sambutan Direktur RMPI BRIN, lalu sambutan Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Jakarta II sekaligus membuka secara resmi kegiatan hari ini. Lalu pemaparan materi sosialisasi layanan kepustakaan, sesi diskusi dan tanya jawab, lalu penutup. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita simak laporan panitia dari K-Unit Perpustakaan Terpadu oleh Ibu Agusti. Ya, terima kasih Mbak Binta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syarifah selaku Wadir 1 Poltekkes Jakarta II. Yang saya hormati Pak Beben Saiful Bahri selaku Wadir 3 Poltekkes Jakarta II. Pak Hendro Subagio selaku Direktur RMP IBRIN dan Bu Ainun selaku narasumber dari RMP IBRIN. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dalam rangka Disnatalis ke-25 Poltekkes Kemenkes Jakarta II tahun 2026, Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta II pada hari ini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi layanan kepustakaan BRIN, penyediaan informasi ilmiah, dan interlibrary loan bagi sivitas akademika. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 2 Maret 2026 pukul 9 sampai dengan pukul 12 secara daring melalui Zoom meeting. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya informasi ilmiah yang disediakan oleh BRIN dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kegiatan ini, Perpustakaan Terpadu menghadirkan narasumber dari BRIN yaitu Ibu Ainun Zakiah Nur SIP selaku Pustakawan RMPI BRIN. Adapun materi yang akan disampaikan meliputi
layanan literasi informasi berupa konsultasi, pendampingan pada setiap tahapan riset, teknik penulisan informasi melalui berbagai sumber ilmiah seperti OPEC, repositori karya BRIN, repositori data BRIN, INIS repositori, e-book BRIN, dan e-journal BRIN, serta informasi mengenai program magang di lingkungan BRIN. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memanfaatkan layanan kepustakaan BRIN secara optimal guna mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari tim BRIN, apakah Pak Hendro sudah hadir? Baik, sambil menunggu Pak Hendro dari Direktur BRIN, kita sambutan Wadir 3 oleh Pak Beben, kami persilakan. Terima kasih Bu Binta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hendro Subagio, MN, Direktur Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian juga narasumber dari Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset Inovasi Nasional, Ibu Ainun Zakiyah Nur SIP. Yang kami hormati tentu di sini telah hadir Wakil Direktur 1, Ibu Dr. Aan Syarifah Miftahul El Jannah, MBiomed. Dan juga tentu saja Profesor Musianti yang kami banggakan. Terima kasih. Dan Bapak dan Ibu semua peserta ini adalah seluruh sivitas akademik gitu, baik dosen, tenaga pendidikan maupun juga mahasiswa. Mungkin di sini ada beberapa mahasiswa yang nonton bareng gitu ya, jadi satu akun bareng-bareng nanti itu di kelas gitu. Jadi cukup banyak juga pesertanya. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi layanan kepustakaan Badan Riset Inovasi Nasional, penyediaan sumber informasi ilmiah dan interlibrary loan bagi seluruh sivitas akademi Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kegiatan ini merupakan juga tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dengan Badan Riset Inovasi dan Nasional, gitu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu tujuannya, salah satu maknanya adalah untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Akses terhadap sumber informasi itu sangat penting bagi kita, gitu ya, baik yang kredibel, yang dipercaya. Banyak sekali sumber informasi di internet saat ini, gitu ya, apalagi dengan adanya artificial intelligence (AI). Tapi mana yang kredibel, mana yang dapat dipercaya, gitu ya, mana yang sahih, mana yang mutakhir. Nah, tentu informasi yang kredibel dan mutakhir ini harus diberikan oleh lembaga yang memang kredibel. Salah satunya tentu BRIN, BRIN, gitu. Nah, jadi ini sangat penting sekali, gitu ya. Banyak sekali, gitu ya, Prof, kan di internet itu kita ngambil banyak jurnal-jurnal penelitian. Tapi apakah itu memang benar-benar penelitian yang kredibel atau memang sekedar cuma tulisan, gitu. Nah, tentu layanan literasi informasi berupa konsultasi dan pendampingan di setiap tahapan riset, kemudian penyusunan proposal, literatur review, penggunaan bibliometrika, reference manager,
akses e-resources gitu kan, visualisasi data, sehingga perencanaan manajemen data. Nah, tentu ini sangat sesuai gitu Bapak dan Ibu semua dengan visi Poltekkes Kemenkes Jakarta II, Bu Ainun selaku narasumber dan juga Pak Hendro selaku Direktur RMPI BRIN, bahwa Poltekkes Kemenkes Jakarta II ingin menjadi kampus politeknik kesehatan yang unggul. Unggul ini kan tentu dibandingkan dengan kampus-kampus politeknik yang lain gitu ya. Kemudian juga menjadi pusat rujukan teknologi kesehatan. Di Indonesia khususnya kita ingin menjadi yang terdepan di dalam teknologi kesehatan. Dan visi kita yang lain adalah kita ingin memiliki daya saing global. Daya saing global tentu kemampuan baik sivitas akademi, dosen, tendiknya maupun mahasiswanya setara dengan politeknik-politeknik kesehatan di negara-negara yang lain. Itu berdaya saing global. Apakah nanti bekerja di luar negeri atau bekerja di dalam negeri Indonesia, tapi setara daya saingnya sama dengan lulusan luar negeri. Nah, tentu sekali lagi sumber yang kredibel, sumber yang mutakhir ini kita butuhkan untuk salah satunya untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, materi mengenai penulisan ilmiah ini tentu akan dapat memahami bagaimana kita gitu ya mempergunakan fasilitas platform seperti OPAC di BRIN, repositori karya BRIN, repositori data BRIN, INIS repositori, serta koleksi e-book dan e-journal BRIN. Dan tentu sumber ilmiah di BRIN ini, Badan Riset Inovasi Nasional ini, adalah bersumber dari berbagai hasil riset, data, dan publikasi yang memang Center of Excellence penelitian di Indonesia, gitu ya. Jadi ya kalau bukan di BRIN terus di mana lagi, gitu kan kira-kira. Nah, yang tidak kalah penting adalah adanya program BRIN. Ini nanti Bu Agusti mohon dapat di-lead gitu ya, bahwa diberi kesempatan bagi mahasiswa atau tenaga kepustakaan di Poltekkes Kemenkes Jakarta II untuk memperoleh pengalaman langsung di pengelolaan perpustakaan riset. Nah, berdasarkan hal tersebut, Bapak dan Ibu semua, kami berharap kepada seluruh sivitas akademi Poltekkes Kemenkes Jakarta II dapat mengikuti kegiatan sosialisasi layanan BRIN ini dengan seoptimal mungkin, dan tentu saja harapannya dapat mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan institusi, serta juga merupakan salah satu bentuk wujud dari dukungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II pada transformasi layanan kesehatan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi layanan kepustakaan BRIN ini, dan kepada Ketua Panitia tentu Bu Agusti dan teman-teman dari Perpustakaan Terpadu diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Beben atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum memasuki acara inti, mari kita foto bersama. Mohon Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Bisa. Bentar, ayo yang belum diaktifin kameranya. Baik, Bu Alia, Bu Kamaria. Saya ambil ya. 1, 2, slide kedua. 1, 2, 3. baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi layanan kepustakaan. Kepada narasumber Ibu Ainun Zakiyah Nur SIP, yang kami hormati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Binta atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Eh, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Beben Saiful Bahri, Ibu Aan Syarifah Miftahul Jannah, Bapak Hendro Subagio, serta Bapak Ibu Sivitas Akademika dan mahasiswa dari Poltekkes Jakarta II yang mengikuti sosialisasi pada hari ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Amin. Baik, ini perkenalkan Bapak Ibu, saya Ainun Zadiah Nur yang pada hari ini mendapatkan amanat dari atasan saya untuk menyampaikan materi terkait layanan perpustakaan yang ada di BRIN. Nah, Bapak Ibu, sebelum itu perkenalkan, saya adalah seorang pustakawan, ahli pertama. Penempatan saya di fungsi layanan perpustakaan dengan home base penugasan di kawasan sains dan teknologi Serpong. Di sini langsung saja ya Bapak Ibu ya. Perpustakaan BRIN ini merupakan bagian dari salah satu fungsi yang ada di Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah dengan tupoksinya yaitu mendukung tugas dan fungsi BRIN sebagai lembaga riset nasional, khususnya melalui fasilitasi akses terhadap informasi ilmiah, pengelolaan pengetahuan, dan penguatan ekosistem penelitian yang kompetitif di tingkat internasional. Nah, adapun visi dan misi kami, Bapak Ibu, di sini adalah menyelenggarakan layanan perpustakaan yang mendukung ekosistem riset di BRIN. Kemudian juga menyediakan akses terbuka terhadap sumber informasi ilmiah. Kemudian ada juga melestarikan informasi dan data penelitian untuk masa depan, serta kolaborasi dan kemitraan yang salah satunya sudah direalisasikan ya antara Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN dengan Poltekkes Jakarta II. Nah, adapun struktur organisasi di unit kerja kami di Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah, ini sebagai kepala atau direktur dari unit kerja kami sendiri adalah Bapak Hendro Subagio. Kemudian di bawah beliau ada beberapa fungsi di bawahnya, yaitu pengelolaan repositori ilmiah nasional oleh Ibu Diana Permatasari. Kemudian ada fungsi penerbitan ilmiah di bawah pengelolaan Bapak Dwi Wiratno Prasetyo. Dan juga yang ketiga ini ada fungsi layanan kepustakaan di bawah Ibu Dwi Untari. Nah, saya salah satunya adalah tim di bawah koordinasi Ibu Dwi Untari. Untuk jam layanan perpustakaan sendiri, Bapak Ibu, di BRIN ini kita buka selama jam hari kerja di Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai dengan 15.30 dengan libur nasional dan hari Sabtu Minggunya tutup. Nah, di layanan kami ini ada dua layanan internal dan eksternal. Nah, khusus untuk yang layanan eksternal itu kita opennya di Selasa dan Kamis di jam 9 sampai 12. Ini nanti kita jelaskan ya di slide selanjutnya. Nah, kalau untuk yang layanan internal sendiri nanti sivitas kami itu bisa menggunakan akun SSO di intrabrin.go.id. Nah, kalau yang Bapak Ibu dari Poltekkes Jakarta II nanti kalau mau memanfaatkan layanan kami nanti bisa mengakses di elsa.print.go.id. Nanti di situ ada beberapa layanan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan.
Nah, kemudian untuk layanan perpustakaan internal saat ini kami open untuk beberapa layanan yaitu penelusuran informasi, kemudian ada visualisasi data, ada konsultasi riset, kemudian ada cek plagiasi, dan tentu saja yang paling utama di sini juga ada sirkulasi koleksi. Itu. Nah, ini tadi ya aksesnya melalui intra.brin.go.id. Nah, untuk layanan penelusuran informasi sendiri, di kami ini memberikan layanan penelusuran referensi ilmiah dalam mencari dan mengakses informasi yang relevan dari berbagai sumber akademis dan penelitian, terutama yang sudah dilanggan oleh BRIN, Bapak Ibu ya. Nah, nanti biasanya kalau di layanan ini kami memberikan layanan kepada aktivitas kami berupa pemilihan, ada dua pilihan gitu ya, apakah mau dicarikan PDF suatu judul artikel seperti itu, atau nanti bisa juga misalkan dataset untuk pemetaan riset, kayak gitu juga bisa. Jadi nanti ada daftar gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada layanan visualisasi data. Layanan ini digunakan atau biasanya kita layankan untuk mengubah data menjadi visualisasi yang menarik dan mudah dipahami melalui berbagai jenis grafik, diagram, dan dashboard interaktif dengan aplikasi Tableau. Jadi nanti kalau apa namanya ada usulan yang masuk, biasanya nanti data mentahnya nanti dikirimkan ke kami, kemudian oleh tim yang memang ditunjuk untuk memegang layanan visualisasi data nanti akan membantu memvisualisasikannya. Kemudian ada layanan konsultasi riset. Nah, konsultasi riset ini kita kegiatannya memberikan konsultasi sesuai dengan kebutuhan user kami, berupa biasanya ada bantuan dan saran dan juga bimbingan pada setiap tahapan riset. Di sini termasuk penyusunan proposal riset. Kemudian penggunaan perangkat riset seperti layanan uji kemiripan, kemudian ada reference manager dan lain-lain, serta pendampingan penganalisaan data menggunakan Fast Viewer, Biblioshiny, dan lain-lain. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, bahwa memang untuk kegiatan konsultasi riset ini adalah pendampingannya atau bantuan dan sarannya nanti tentu masih dalam koridor ilmu perpustakaan. Nah, kemudian untuk yang layanan selanjutnya yang internal, ini kita juga ada layanan cek plagiasi. Di sini layanan aplikasi yang kita gunakan adalah Identicate. Nah, Identicate sendiri yang sudah kami langgan untuk saat ini memang sudah sudah kita melanggan akun untuk seluruh sivitas BRIN gitu Bapak Ibu ya. Cuman memang kita juga tetap mengakomodir untuk sivitas-sivitas lain yang mungkin masih kesulitan untuk menggunakan akun mereka secara mandiri sehingga nanti tetap bisa kita bantu. Kemudian yang selanjutnya ada layanan sirkulasi koleksi. Di sini seperti perpustakaan pada umumnya, kita memberikan layanan perpustakaan untuk mendukung pemanfaatan bahan pustaka melalui proses ada peminjaman, pengembalian, kemudian ada perpanjangan, reservasi, dan juga pengendalian administrasi koleksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, untuk sirkulasi koleksi ini nanti Bapak Ibu kalau misalkan perlu lihat koleksi apa saja yang ada di perpustakaan BRIN, nanti ada link yang kami sertakan. Nah, sekarang kita beralih pada layanan perpustakaan eksternal yang nanti Bapak Ibu Sivitas Akademika dari Poltekkes Jakarta 2 bisa manfaatkan apa saja sih gitu ya. Nah, di sini ada 3 gitu. Ada magang BRIN, kemudian ada literasi informasi dan juga penelusuran informasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, aksesnya bisa melalui elsa.brin.go.id. Nah, tapi nanti Bapak Ibu perlu bikin akun dulu gitu ya kalau mau memanfaatkan layanan ini. Nah, yang pertama
kita masuk ke layanan magang mahasiswa dan siswa SMK. Di perpustakaan BRIN ini kita menerima magang mahasiswa dengan periode 1 sampai 3 bulan. Nah, ini termasuk juga yang ikut program MBKM Bapak Ibu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan periode bisa sampai dengan 6 bulan. Nah, kemudian program ini kami menerima mahasiswa dari jurusan mana saja sih gitu ya. Nah, dari jurusannya ini ada jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, kemudian ada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, dan ada juga jurusan Sistem Informasi, dan mungkin bisa dari bidang-bidang lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Jadi selain 3 jurusan itu, kalau misalkan memang jurusannya itu masih ada kaitannya dengan perpustakaan, kita masih open untuk dimungkinkan menerima magang mahasiswa dan siswa SMK tadi. Selanjutnya, di sini layanan yang kedua, kita ada yang namanya layanan literasi informasi. Nah, layanan literasi informasi ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu dengan layanan internal yang dari kami itu tadi namanya layanan konsultasi riset gitu ya. Nah, untuk yang literasi informasi ini khusus eksternal, agar namanya beda Bapak Ibu gitu ya. Kita memberikan konsultasi, kemudian pendampingan, dan juga bimbingan pemustaka pada setiap tahapan riset juga agar lebih sistematis, terarah, dan berkualitas. Nah, ini ya tadi catatannya adalah tetap dalam koridor ilmu perpustakaan. Nah, apa saja sih yang biasanya kami berikan pendampingan, bimbingan maupun konsultasi gitu ya ke ke masyarakat eksternal gitu ya. Di sini kita memberikan pendampingan berupa biasanya penelusuran informasi, akses e-resources. Jadi misalkanlah dari eksternal itu punya beberapa database misalkan ya, tapi kesulitan untuk gimana sih kita bisa melakukan penelusuran yang sistematis menggunakan database mereka. Atau misalkanlah yang paling umum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Perpustakaan Nasional itu kan memiliki database yang dilanggan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang penting mereka atau kita punya akun dengan daftarnya menggunakan NIK kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah bikin daftar NIK di Perpustakaan Nasional, nanti kita bisa akses seluruh langganan yang ada di Perpustakaan Nasional. Begitu. Nah, nanti kalau misalkan kesulitan, nggak apa-apa. Nanti bisa mengajukan layanan ke kita. Nanti kita bantu untuk, oh caranya seperti ini loh untuk mengakses database yang ini. Ya, nanti kita bantu. Gitu. Nah, kemudian itu salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian layanan literasi informasi selanjutnya itu penyusunan proposal riset. Nah, di sini kita biasanya mengambil tempatnya untuk penguatan dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi kan kalau di proposal riset biasanya kira-kira yang menjadi apa ya istilahnya ya, yang menjadi dasar kenapa sih proposal ini istilahnya kalau misalkan dia diajukan untuk hibah gitu ya atau untuk tanding dengan proposal riset yang lain gitu ya, yang menjadi penguatan dalam proposal ini bisa layak untuk didanai atau bisa layak untuk diteruskan gitu ya seperti apa. Nah, di situ kita bantu untuk melihat pemetaan risetnya dengan metode kuantitatif. Kenapa secara kuantitatif itu penelitian ini oke gitu ya. Terus kemudian kita bantu juga untuk mendevelop kualitatifnya seperti apa nih kira-kira nanti bisa saling menguatkan gitu kan untuk antara kuantitatif dan kualitatifnya. Di situ nanti kita bisa bantu dampingi. Nah, didampingi Bapak Ibu ya gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk identifikasi gap riset berbasis analisis bibliometrik dan juga literatur review. Sebenarnya ini kurang lebih hampir mirip dengan yang di atasnya, poin kedua untuk penyusunan proposal riset. Tapi mungkin kalau identifikasi gap riset ini nanti lebih ke metode analisisnya, prosesnya seperti apa, seperti itu nanti bisa kita dampingi di situ. Nah, ini juga kami memberikan pendampingan penggunaan perangkat pendukung riset yang lain seperti reference manager, bisa Mendeley Zotero, seperti itu Bapak Ibu ya kalau misalkan nanti
masih ada yang baru atau misalkan kita lupa gitu ya, gimana sih pakainya gitu, nanti kita bisa bantu pakai. Nah, terus kemudian ada visualisasi data gitu tadi ya, untuk Tableau juga yang tadi salah satunya. Kemudian ada perencanaan manajemen data. Nah, itu juga nanti bisa kita bantu dampingi. Nah, selanjutnya ini penelusuran informasi. Bedanya apa sih dengan yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya? Tadi kan juga ada penelusuran informasi yang di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau di bagian penelusuran informasi yang ini, kami Perpustakaan BRIN akan membantu mencarikan, membantu menelusur, membantu mengakses informasi yang relevan dari berbagai sumber informasi ilmiah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan layanan berupa penelusuran informasi, minta tolong dong misalkan gitu ya, minta tolong dong saya dibantu cariin paper-paper yang berkaitan dengan topik ini, topik A gitu ya. Nah, nanti kita bantu carikan kebutuhannya apa dulu, apakah papernya, PDF-nya, ataukah nanti Bapak Ibu hanya membutuhkan daftarnya dulu gitu. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan pelaksana. Kemudian, nah ini juga layanan ini juga mencangkup pengambilan dan ekstraksi data bibliografis dari basis data yang dilanggan oleh BRIN seperti Scopus dan atau Web of Science untuk mendukung kebutuhan analisis, pemetaan riset, dan kajian ilmiah. Nah, untuk yang bagian ini Bapak Ibu masih ada hubungannya dengan ini apa namanya, kalau Bapak Ibu misalkan bikin tadi ya proposal riset. Nah, itu kan kalau misalkan di tempat Bapak Ibu belum melanggan database indexer kayak seperti Scopus dan Web of Science, nanti bisa kami bantu untuk ambil datanya. Jadi ambil datanya, tapi apa namanya secara proses, topik, dan kata kunci itu nanti dari Bapak Ibu gitu. Ya, ini juga insya Allah mendukung tadi ya yang disebutkan oleh Pak Beben bahwa nanti Poltekkes Jakarta 2 harapannya bisa mempunyai daya saing yang global tadi ya Pak ya. Nah, terus kemudian, nah yang layanan kita tadi udah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke e-resources dan platform pendukung riset. Jadi di Perpustakaan BRIN, Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah, alhamdulillah di tahun 2025 kemarin akhir ya, sampai ke saat ini kami berhasil melanggan sejumlah 21 platform. Antara lain nih, bisa Bapak Ibu lihat di layar masing-masing, ada Springer, Nature, Addis, IEEE Explore, Clarivate, yang di sini itu Web of Science ya tadi ya. Kemudian ada ACS, Publication, kemudian ada CAS SciFinder, kemudian ada Wiley, kemudian ada Gstore, ada jurnal-jurnal Adi Science Direct. Kita juga melanggan Scopus AI Bapak Ibu dan juga Scopus gitu ya. Di sini ada Taylor and Francis, Jurnal dan Books. Kemudian ada juga IOP Science. Dilanjutkan ada Royal Society of Chemistry atau RCS. Kita juga berhasil melanggan SAGE Journals, ada Microhill juga, kemudian juga ada jurnal APS, ada jurnal-jurnal dari KEBI, Bapak Ibu, dan juga Trinka AI. Nah, ini jurnal-jurnal kesemuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin apa namanya dibantu mencari data PDF-nya gitu ya. Tadi kita akan bantu dari dari database-database yang kami langgan. Nah, kemudian untuk sumber-sumber referensi digitalnya apa saja? Nah, kalau di kami buku-buku yang dibeli oleh BRIN gitu ya, itu bisa diakses dan dicek di library.brin.go.id. Di situ ada opaknya kami Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat karya-karya yang dihasilkan oleh riset-riset kami, nanti juga bisa dilihat di karya.brin.go.id. Nah, terus kemudian repositori data nih.
repositori data di sini bisa dicek di rin.brin.go.id. Kemudian repositori INIS. Nah, kalau yang INIS itu biasanya khusus untuk bidang kenukliran, Bapak Ibu. Memang eh, repositori INIS yang ada di Indonesia ini masih dipegang oleh inputnya dipegang oleh BRIN gitu. Jadi kami yang bantu inputkan data-data yang ada yang bidangnya sesuai dengan kenukliran. Nah, kemudian ada e-booksnya BRIN. Di sini ada penerbit brin.co.id. Ini adalah buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit BRIN. Jadi buku-buku yang menang akuisisi pengetahuan lokal seperti itu ya, yang terjaring akuisisi pengetahuan lokal dari BRIN ada dan juga dari sebelum beberapa instansi sebelumnya yang tergabung dengan di dalam BRIN. Nah, terus kemudian ini kita ada juga e-journal BRIN, nanti bisa dicek di e-journal.brin.go.id. Nah, ini beberapa kolaborasi perpustakaan yang sudah dan sedang ongoing gitu Bapak Ibu ya, dilakukan dengan eksternal. Ini apa saja? Kita sedang, ini masih ongoing untuk yang pameran digital riset Papua. Di sini kami berkolaborasi dengan mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan Universitas Diponegoro. Nah, di sini yang dimasukkan, yang ditampilkan ini adalah materi-materi mengenai eksplorasi riset Papua yang dilakukan oleh peneliti-peneliti kami, dan kemudian nanti bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa secara detail melihat riset apa saja sih yang sudah pernah dilakukan mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2020. Nah, kemudian di sini yang kedua kita ada pembuatan materi e-resources Scopus kolaborasi dengan mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan dari Universitas Pajajaran dan juga Universitas Indonesia. Ini nanti kalau Bapak Ibu pegang materinya nanti bisa dilihat contoh video untuk pembuatan materi e-resources ya. Kemudian kita juga sedang ongoing pembuatan metrik impact dengan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini salah satu adalah pengembangan layanan berbasis bibliometrik, Bapak Ibu. Nah, karena memang sedang ongoing, jadi kita memang belum pegang hasil akhirnya ya laporannya. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah contoh dari apa namanya pembuatan metrik impact yang sudah pernah kami lakukan di beberapa tahun terakhir. Jadi nanti kita bisa lihat dari publikasinya seperti itu bagaimana gitu ya di kancah global. Terus kemudian kira-kira tren risetnya itu di bidang satu unit kerja itu seperti apa. Terus kita bisa lihat juga apa namanya periset atau kalau di Poltekkes berarti kan sivitas dosennya mungkin ya yang paling aktif yang mana kalau dilihat dari publikasinya, dan kemudian dilihat dari yang paling aktif itu per orangnya kira-kira sebenarnya kepakarannya di bidang apa sih gitu kan dari banyak yang dipublikasikan. Seperti itu nanti kita bisa bisa per detail masing-masing per orang. Jadi barangkali nanti bisa melihat kepakaran masing-masing, dan kalau misalkan gitu ya ada ruang yang kosong nanti mungkin bisa masuk ke situ riset selanjutnya. Kemudian, nah ini selanjutnya kita ada kolaborasi juga. Ini baru banget, baru mulai di Februari kemarin Bapak Ibu. Kita ada pendampingan analisis bibliometrik dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta. Nah, ini kemarin kami juga mampir ke BKPK ya Bapak Ibu ya untuk pendampingan onsite, dan ini memang kegiatannya juga masih ongoing, jadi kita juga belum selesai untuk melihat laporan dan hasil analisisnya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya tampilkan hanya baru contoh pendampingan onsite-nya aja kemarin. Nah, selanjutnya, nah kalau
ini analisis bibliometrik untuk evaluasi efektivitas program RISPRO kolaborasi internasional LPDP dan Kemenkyu Bapak Ibu ya. Ini juga salah satu pengembangan layanan berbasis bibliometrik. Nah, ini kebetulan sudah selesai di akhir tahun 2025 kemarin. Jadi kami memberikan apa namanya evaluation report untuk menganalisis apakah kegiatan Rispro KI kalau dilihat dari sisi kuantitatifnya itu sudah efektif atau belum. Nah, ini hanya salah satu tools Bapak Ibu ya. Nanti kan sebenarnya kalau dari pihak LPDP-nya sendiri ada beberapa riset, ada beberapa area untuk mendukung melihat apakah efektif atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, bibliometrik ini menjadi salah satu untuk penguatan dan penilaian dari program tersebut. Kemudian kita ada juga hibah buku Bapak Ibu. Jadi sampai dengan 2025 Desember 2025 kemarin kami ada 321 lembaga penerima hibah buku dengan total 153.372 eksemplar buku. Nah, untuk program hibah buku ini sendiri merupakan inisiatif untuk mendistribusikan buku-buku hasil penelitian dari lembaga-lembaga yang tergabung dalam BRIN, kemudian serta koleksi perpustakaan hasil penyiangan yang masih layak pakai guna mendukung pemerataan akses informasi dan juga pemanfaatan sumber pengetahuan yang bernilai. Nah, jika nanti ada misalkan dari Civitas atau dari rekan misalkan ya kan yang Bapak Ibu instansinya memerlukan gitu ya, bisa diinfokan bahwa nanti misalkan mau ikut hibah buku dari kami, nanti pemohonnya bisa mengirimkan surat permohonan kepada Direktur Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Oke, Bapak Ibu, lalu kita melihat ke lokasi kepustakaan sendiri. Di sini kami perpustakaan pusatnya ada di kawasan Sains Sarwono Prawiro Harjo di Gedung A, lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 10, Jakarta. Nah, kemudian di beberapa tempat yang lain, ini ada juga perpustakaan arkeologi. Dia ada di Pasar Minggu, Bapak Ibu. Ini juga ada di Perpustakaan Serpong. Ini ada di daerah Tangerang Selatan, tempat saya. Kemudian yang terakhir ada perpustakaan di Yogyakarta. Ini ada di daerah Babarsari, Yogyakarta. Nah, jika misalkan Bapak Ibu memerlukan kontak person, di situ sudah tersediakan juga ada email, WhatsApp, dan juga Instagram kami. Jadi kalau misalkan memerlukan beberapa informasi yang mungkin di luar agenda hari ini gitu ya Bapak Ibu ya, nggak sempet nih kita ngikut gitu ya, mau tanya langsung, nanti bisa menghubungi ke Halo Perpustakaan BRIN. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari saya mengenai layanan perpustakaan yang ada di BRIN. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator atau Mbak Ensi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ainun Zakiyah Nur atas paparan yang informatif. Kini kita memasuki sesi yang tak kalah penting, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui kolom chat terlebih dahulu. Kita mulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dari saya aja, Mbak Binta. Boleh, silakan Bu Agusti. Bu Ainun, tadi kan di presentasinya ada, saya penasaran dengan 21 platform yang dilanggan. Nah, kebetulan kan kalau perpustakaan kami ini kan anggarannya terbatas untuk melanggar laman-laman jurnal yang besar gitu. Nah, apakah itu dapat diakses? Apakah kami dapat mengakses platform yang dilanggan oleh BRIN? Seperti tadi kan ada Scopus, ada Page gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, ini saya dikumpulin dulu atau langsung dijawab nih Bu Binta? Boleh, silakan gimana baiknya Baik, Ibu. terima Langsung kasih jawab juga. pertanyaannya Bu Agusti. Nah, jadi 20 platform tersebut saat ini statusnya kan memang hanya bisa diakses di
di jaringan yang sorry, hanya bisa diakses di kawasan-kawasan yang memang ada jaringan BRIN, Bu Agusti ya. Jadi kalau di luar itu kita tidak bisa mengakses. Jadi kalau misalkan mau mengakses secara mandiri nih ya, nanti Bapak Ibu atau Bu Agusti nih bisa mampir ke kantor BRIN terdekat. Nah, nanti device-nya bisa disambungin ke jaringan BRIN gitu. Tapi mungkin perlu ini ya, perlu dijadiin catatan. Jadi, bentar saya sambil share screen yang platform tadi biar bisa kebayang nih. Yang ini. Apakah terlihat? Oh, sorry, sorry, sorry. Yang ini ya. Nah, untuk yang bagian ini dari 21 ini, untuk yang, bentar, mana tadi? Untuk yang Trinka itu terbatas hanya memang sivitas kami saja karena kita memang basis untuk aktivasinya menggunakan email print Bapak Ibu ya. Terus juga ada apa namanya? Bentar, saya ada Identicat. Kalau Identicat tadi juga saya ini yang di depan ya, saya sebutkan di depan, saya jelaskan di depan bahwa untuk Identicat untuk sivitas. Nah, terus kemudian, nah untuk selain itu kita bisa pakai di kawasan BRIN yang terhubung dengan jaringan BRIN. Kecuali nih Bapak Ibu ya, untuk yang Scopus bisa pakai di jaringan BRIN, tapi ketika mau mendownload metadata ya, bukan mendownload yang di PDF-nya ya, mendownload metadatanya untuk dilakukan pemetaan riset gitu ya, itu harus login. Nah, loginnya ini yang nanti memang syaratnya menggunakan email BRIN gitu. Tapi nggak masalah kalau misalkan memang nanti kebutuhannya pengen uji coba sendiri dulu gitu ya untuk yang Scopus gitu, mencari kebutuhan pemetaan riset topik saya gitu ya, riset saya nanti bisa mencari mandiri di lokasi BRIN. Kemudian nanti untuk downloadnya bisa dibantu oleh pustakawan yang memang sedang tugasnya di situ. Nah, ini juga sebenarnya tahun kemarin itu sudah ada Bu Agusti yang dari Poltekkes 2 yang memanfaatkan layanan tersebut kebetulan ya. Nah, nggak tahu nih apakah Bu Nurbaiti ada di sini. Nah, Bu Nurbaiti itu tahun kemarin di akhir tahun 2025 itu sudah memanfaatkan layanan Elsa kebetulan. Nah, beliau sampai datang langsung ke Serpong waktu itu dengan saya juga kebetulan beberapa kali kita pertemuan untuk melakukan analisis bibliometrik dan juga SLR. Tapi memang saat ini sampai dengan saat ini masih proses berjalan belum selesai dilakukan secara mandiri ya. Nanti kalau misalkan ada kendala nanti bisa berkontak lanjut dengan saya gitu. Atau kalau misalkan dengan pelaksana yang lain juga sangat memungkinkan seperti itu. Kira-kira gimana Bu? Apakah terjawab pertanyaannya? Ya, terjawab Bu. Berarti harus pakai eh, apa ya, jaringan BRIN Jaringan gitu ya BRIN, Bu. betul, wifi-nya BRIN. Kalau Gitu. ini pertanyaan selanjutnya ya Bu. Boleh, silakan. Eh, Sebenarnya kami ini setiap tahun Mm, banyak menerima mahasiswa terkait konsultasi riset. mm, Nah, apakah di BRIN ini menyediakan layanan pendampingan, penyusunan eh, atau konsultasi riset yang mm, dilakukan secara daring mm. apa tidak? Gitu. Jadi, Nah, gimana maksudnya iya, Bu? maksudnya, Konsultasi risetnya kan macam-macam ya, iya, gitu. kalau mahasiswa Heeh. kan tentang KTI dan skripsi ya, Bu. Mm, mm, Mm. Biasanya meminta pencarian informasi e-book, e-jurnal untuk Oke. dimasukkan ke dalam KTI dan skripsi gitu. Mm. Nah, apakah di BRIN ini menyediakan juga karena seperti itu? Biasanya kalau di sana saya sambil konfirmasi ya Bu ya, karena kan untuk menjawab pertanyaan biar sesuai tepat sasaran, saya izin meluruskan biar persepsi pertanyaan yang saya dapat bisa sama gitu ya. Nah, biasanya kalau di sana itu gimana? Mereka misalkan mahasiswa satu nih ke perpustakaan ke Bu Agusti gitu ya, kemudian minta dicarikan atau udah ada daftarnya atau gimana? Minta dicarikan sumber informasinya, misalkan mengenai apa ya, MRI. Nah, Oke.
Misalkan penelitian tentang MRI itu udah berapa banyak, lalu Mm-mm. buku-buku yang bisa mereka gunakan itu apa, yang mana saja. Biasanya sih seperti itu. Oke, bisa. Kalau kayak gitu juga bisa kita bantu. Nah, tapi sejauh ini mungkin yang perlu dilihat juga ya Bu ya, mahasiswanya apakah sudah mendapatkan eh, apa ya, pendidikan pemustaka terkait, terutamanya terkait penelusuran informasi gitu. Kalau misalkan sudah mendapatkan pendidikan pemustaka, terutamanya yang tadi ya, yang penelusuran informasi, nanti kita memang jadinya kita bisa buka kelas pendampingan. Jadi yang literasi informasi yang ada di BRIN itu kita memberikan pendampingan khusus untuk masyarakat yang memang minimal di awal tuh sudah memiliki pengetahuan dasar itu tuh gimana sih cara mencarinya gitu ya. Terutama eh, contoh karena juga yang bibliometrik gitu. Kalau bibliometrik itu kan sendiri lebih kompleks ya, mulai dari penelusuran informasi, kemudian juga melakukan cleaning data, kemudian melakukan visualisasi, melakukan interpretasi sampai dengan analisis gitu kan. Nah, mungkin sebaiknya bisa pakai sistem buka kelas mini kelas dulu gitu ya Bu ya. Jadi kita bikin kelas awal dulu untuk memberikan pengetahuan dasar terkait penelusuran informasi. Nah, ini juga nih pernah sudah jadi pernah dilakukan juga. Ini contoh ya Bu ya. Jadi awal tahun 2025 kemarin kebetulan saya diundang untuk mengisi salah satu mata kuliah tugas akhir di eh, STT Nurul Fikri gitu Bu. Jadi dalam satu mata kuliah kan ada beberapa pertemuan ya. Nah, di salah satu pertemuan di tugas akhir itu memang ada materi khusus di minggu kedua katanya ya dari dosennya itu untuk mahasiswa itu bisa melakukan penelusuran informasi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk menunjang tugas akhirnya mereka. Nah, di mata kuliah tersebut kita memberikan apa namanya memberikan materi-materi gimana sih caranya menelusur informasi yang tepat sesuai dengan topik tugas akhir kalian gitu kan. Nah, setelah itu kalau misalkan ada dari mereka yang di luar kelas meeting Zoom meeting tersebut itu mau secara lebih mendalami gitu ya, mencari saya benar-benar mau belajar nih. Nah, itu baru bisa nanti ada pendampingan khusus gitu. Jadi nggak langsung satu persatunya dilayani karena paling tidak mereka sudah mendapatkan pendampingan materi materi dasarnya dulu gitu Bu. Jadi tetap dilayani itu. Yang penting sudah memiliki dasar persepsi yang sama antara yang ada di BRIN. Jadi nanti kita deliver informasinya lebih mudah gitu. Kira-kira menjawab nggak Bu untuk pertanyaan kedua? Terjawab, Bu, terjawab. Baik, terima Tapi kasih. untuk pengajuannya, kan Mm-mm. tadi Bu harusnya kami memulai dengan membuka mini kelas literasi Oh informasi ya. ya Bu, untuk Mm-mm. menyamakan persepsi. Nah, kalau misalkan kelas literasi informasi, kami memang mengadakan setiap tahun. Oke, Nah, untuk alhamdulillah. konsultasi risetnya itu Mm-mm. eh, sesuai permintaan gitu. Nah, apakah Oke. di BRIN dapat mengajukan via daring atau gimana? Iya, bisa Bu. Jadi begini, mungkin Bu dari gini 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 gini. Saya bukakan yang ini dulu ya. Saya bukakan yang oh, stop share jadinya. Nggak. Yang langsung buka ke Elsa ya, Ibu ya, sebentar. Hmm, Mbak kita Ainun, buka. Iya Bu. ya Oh ya, sedikit, silakan Bu, mau sedikit nambahin. Bu Dani jawab ya. Boleh. Ya, mungkin sedikit Bu Dani jawab, karena kan kita nih di dalam kerjasama kita ini kan ada terkait dengan apa namanya terkait dengan
eh, model layanan ya sebagai sebuah produk dari kerjasama ini gitu ya Mbak Ainun. Nah, jadi harapannya nanti dari kerjasama ini teman-teman perpustakaan itu bisa menjadi agent gitu ya, bisa menjadi corong untuk membuat sebuah layanan yang baru gitu ya untuk teman-teman yang ada di Poltekkes. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini mungkin yang di TOT-kan gitu ya, Oh, yang oke. belajar terlebih dahulu itu adalah teman-teman pustakawan gitu ya, Mbak. Jadi teman pustakawan ini di apa namanya ditingkatkan dari segi kompetensinya, diberikan bimbingan teknis oleh teman-teman sivitas yang ada di BRIN karena itu masuk di dalam poin kerjasama antara BRIN dengan Poltekkes Jakarta 2 ya, dengan Poltekkes Jakarta 2. Nah, jadi nggak mesti akhirnya terus terus menerus gitu ya bergantung dengan teman-teman yang ada di BRIN dengan pustakawan yang ada di BRIN gitu. Jadi mungkin nanti ke depan ini kan baru sosialisasi layanan ya. Mungkin nanti ke depan bisa diagendakan untuk pelatihan misalkan strategi penelusuran informasi gitu ya, informasi kesehatan. Di sini kan tentang kesehatan ya. Tentang kesehatan itu bisa. Jadi nanti teman-teman dari Poltekkes Jakarta, terutama perpustakaan dan pustakawannya, itu nanti di setiap awal-awal mahasiswa masuk gitu ya, tadi ada bimbingan pemakai, itu bisa langsung nanti membantu gitu ya. Begitu juga nanti dengan request terkait dengan penelusuran informasi. Karena di situ ada poin terkait dengan penyediaan sumber daya informasi ilmiah. Ini saya bicara atas nama kerjasama ya. Jadi karena di situ ada poin untuk penyediaan sumber daya informasi ilmiah, maka di sini bisa saja secara kolektif Mbak Agusti gitu ya. Bisa saja secara kolektif itu requestnya ke Perpustakaan Poltekkes Jakarta 2 ya. Yang nanti itu diteruskan kepada pustakawan kami yang ada di BRIN gitu ya requestnya seperti itu. Itu. Kemudian kalau tadi yang terkait dengan penelusuran data itu nanti misalkan mau dibuat datanya mau dibuat pemetaan untuk bibliometrik. Bila mana memungkinkan, mungkin nanti bisa secara Zoom meeting ya, Mbak Ainun ya, secara Zoom Betul. meeting. Oh ya, string untuk apa namanya untuk eh, penelusurannya, bagaimana pembuatan stringnya atau pembuatan apa namanya and/or-nya tuh kayak gini udah tepat gitu ya. Nanti mungkin bisa sama-sama Zoom meeting gitu ya. Karena kalau langsung dikasih kayak gini, nih kadang tepat gak nih gitu ya Hmm. sesuai nggak dengan hasilnya gitu. Jadi mungkin nanti bisa ada Zoom meeting dan langsung di-download langsung dan nanti bisa diserahkan untuk file data penelusurannya ya. Data yang bukan informasi ya, bukan literatur seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Ainun dari Bu Dani. Jadi monggo teman-teman pustakawan karena ada poin terkait dengan pengembangan SDM gitu ya. Itu nanti kita bisa mengadakan TOT ya untuk teman-teman pustakawan ataupun dosen ya beberapa gitu ya. Untuk bisa apa namanya? Bisa eh, memiliki kapasitas ini ya. Entah misalkan juga di sini kita juga bisa ngajarin apa namanya? Bisa berbagi ilmu ya, berbagi ilmu untuk menggunakan reference manager gitu ya. Itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi digunakan saja tapi ya memang kalau bisa jangan pustakawan beri nanti ke semua mahasiswa terus-menerus gitu ya. Ya. Mohon maaf. Jadi mungkin nanti itu bisa difasilitasi oleh perpustakaannya. Jadi perpustakaan nanti menghasilkan sebuah layanan baru untuk yang ada di Poltekkes karena itu salah satu poin terkait dengan hasil luaran apa namanya hasil luaran dari kerjasama yang kami lakukan antara BRIN dengan Poltekkes Jakarta 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani. Nah, ini jadi Bu Agusti ya, jadi kita tetap di koridor PKS gitu ya. Nah, kalaupun saya izin nambahin ya Bu ya, kalaupun nanti mau menggunakan layanan yang ada di menu Elsa ini untuk yang perpustakaan,
tadi di paparan saya juga saya highlight ya bahwa memang untuk khusus layanan di Elsa kita opennya hanya di Selasa dan Kamis. Jadi kalau misalkan memang mau menunggu gitu ya kita nanti sesuai akan lama gitu jadwal yang dilayaninya. Jadi memang baiknya yang tadi sesuai dengan butir yang ada di PKS-nya itu untuk yang peningkatan SDM sehingga nanti dari pihak perpustakaan Poltekkes sendiri bisa menghasilkan layanan baru dan lebih produktif. Kurang lebih seperti itu, Bu. Gimana, Bu Agusti? Tanya Bu Agusti, Iya, sudah Bu, terima kasih. maaf. Iya, gimana, Prof? Bu Ainun, saya boleh nanya Bu Ainun? Oh, silakan, Silakan, Bu. Prof. Silakan, Prof. Saya mau nanya mengenai antar perpustakaan. Ya. Kalau saya membutuhkan suatu artikel dan Mhm. artikelnya di perpustakaan saya nggak ada, Mhm. apakah perpustakaan dari Poltekkes bisa memberi email kepada perpustakaan BRIN supaya mengadakan tulisan tersebut sehingga tulisan itu bisa dikirim ke via email aja atau via apapun lah yang masuk ke Jakarta 2 sehingga bisa saya baca di meja saya gitu. Karena di luar negeri mempunyai kapasitas untuk bisa menyelenggarakan artikel yang dimaksud melalui permintaan ke perpustakaannya sendiri, yang kemudian perpustakaan sendiri akan mengajukan ke perpustakaan yang lebih besar, sehingga akhirnya akan dapat artikel tersebut. Mohon pencerahan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaannya. Nah, jadi terkait daftar bacaan berarti ya. eh Nanti mungkin tadi seperti dijelaskan oleh Bu Rahmadani, jadi dari Poltekkes Jakarta nanti bisa menghimpun dulu datanya, gitu ya, permintaannya apa aja, nanti kemudian baru diteruskan ke perpustakaan BRIN. Nanti dari kami akan cek dulu Bu, kita cek dulu Prof, apakah daftar bacaan tersebut memang sudah dalam langganan kami atau tidak, gitu ya. Nah, kalau misalkan memang sudah ada di dalam daftar langganan kami, nanti akan kami bantu carikan PDF-nya dan dikirim kembali ke pihak Poltekkes gitu, melalui perpustakaan Poltekkes. Nah, kalau misalkan memang tidak dilanggan, ya berarti memang belum rezekinya gitu, Prof. Belum ada di daftar langganan kami juga. Nah, barangkali nanti tahun depan bisa masuk ke dalam daftar yang dipertimbangkan gitu untuk dilanggan. Kurang lebih yang bisa saya jawab itu Prof. Barangkali Bu Rahmadani atau dari rekan BRIN yang lain bisa menambahkan, silakan. Itu termasuk buku ya, Bu Ainun? Ya, termasuk buku. Nanti kita bantu cek dulu di koleksi kami seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama Prof. Baik, Ibu Ainun, ini ada pertanyaan di kolom chat Ya, dari Bapak silakan. Rainal Fikri. Pertanyaannya cukup panjang nih, tapi kayaknya masih ada hubungannya sama yang tadi. Mhm. Pertama, pendampingan proposal sama BRIN. Tadi sempat dijelaskan bahwa BRIN bisa memberikan pendampingan proposal, baik dengan metode kuantitatif ataupun kualitatif. Untuk pendampingan tersebut, apakah secara langsung datang langsung ke kantor BRIN atau melalui online, seperti berkirim pertanyaan via email atau didampingi secara luring via Zoom atau Jmeet? Itu pertanyaannya kayak bisa dihimpun dulu gitu ya. Ya, Tetap bisa. ke perpustakaan Poltekkes dulu. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri, nah nanti Ah, kembali lagi ke mungkin ke Poltekkes ya Bu Binta ya. Jadi kalau di beberapa tempat yang sudah pernah gitu ya, ada yang mengundang dulu nih. Jadi ada beberapa skema gitu ya Bu, ada mengundang dulu nih kami untuk memberikan pengantar dari Civitas itu siapa saja yang istilahnya tertarik untuk ikut gitu ya. Kita mengadakan kegiatan misalkan bibliometrik dulu gitu kan. Jadi nanti dari Poltekkes yang memfasilitasi narasumbernya dari BRIN gitu ya. Terus kemudian setelahnya kalau memang ada yang berkeinginan untuk lanjut, untuk mendalami, nanti bisa melakukan pendampingan secara mandiri menggunakan layanan yang ada di Elsa gitu. Nah, itu juga kemarin ada contohkanlah dari UIN
Bandung, Bu Binta. Nah, dari UIN Bandung itu kami sudah memberikan pengantar mengenai SLR ceritanya ya. Nah, terus kemudian dari selama 2 hari. Nah, kemudian setelah pertemuan atau bimbingan teknis tersebut, ternyata ada beberapa yang memang ingin mendalami kan. Misalkanlah ada salah satu dosennya yang memang sudah submit SLR, tetapi ada komen dari reviewernya untuk menambahkan eh, quality appraisal gitu ya, penilaian kelayakan. Nah, nanti beliaunya dosen tersebut mengajukan layanan di ELSA untuk bagaimana sih secara rinci menggunakan appraisal tool atau uji kelayakan tadi. Nah, waktu melakukan kita secara Zoom itu juga ada dari pihak Perpustakaan UIN Bandung yang turut serta. Jadi kita juga TOT-nya langsung gitu ya. Maksudnya secara Zoom kita memberikan layanan ke mana ke Sivitas dari di UIN Bandung, tapi juga include TOT case by case gitu ya dengan pustakawan yang ada di UIN Bandung. Nah, seterusnya jika memang ada permintaan lagi mengenai appraisal tool gitu ya, nanti dari pihak perpustakaan UIN Bandung sudah bisa melakukan secara mandiri. Jadi mungkin nanti ke depannya setelah ada 1 kali sesi case tadi ya untuk yang appraisal tool, untuk misalkan case kedua nanti bisa langsung dilakukan oleh pustakawan UIN Bandung secara mandiri dengan kalau misalkan masih membutuhkan pendampingan nanti kami bersedia untuk mendampingi untuk ini ya melihat apakah pendampingan yang diberikan dari Pustakaan UIN Bandung itu sudah oke atau belum, terus kemudian misalkan ada pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab itu nanti bisa didiskusikan di dalam ruang Zoom meeting yang sama dengan ada kami mendampingi seperti itu. Jadi kebayang Bu, kira-kira begitu yang bisa saya jawab sebagai contoh gitu. Kira-kira menjawab nggak Bapak? Gimana Pak Fikri, Renal Fikri? Ini masih ada pertanyaan lagi nih Bu Ainun dari beliau terkait program hibah buku. Mm-mm. Apakah di program tersebut ada hibah buku terkait dengan kesehatan ataupun penelitian terkait pembuatan sebuah program sistem informasi kesehatan? Jika ada, untuk bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mendapatkan kuota program hibah buku dari BRIN, apakah harus melakukan sebuah MOU terlebih dahulu atau cukup dengan bersurat saja? Kalau kita mengarah di tadi paparan ya, karena kan kalau paparan itu juga sudah dari ACC dari atasan kami gitu Bapak Ibu, pemohonnya cukup bersurat ke direktur kami, nanti dari direktur akan diteruskan ke layanan fungsi perpustakaan seperti itu. Nah nanti apakah tersedia untuk kategori atau topik-topik yang sesuai dibutuhkan gitu ya. Nanti akan kita lihat di database kami gitu. Kalau misalkan ada nanti kita bantu himpun dan kirimkan. Kalau memang nanti ternyata di database koleksi kami memang yang memang untuk hibah ya belum ada gitu ya. Nanti akan kami jawab bahwa memang untuk koleksi atau topik yang dibutuhkan hibah bukunya memang belum tersedia. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bu Ainun jawabannya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kita akhiri aja kegiatan hari ini. Baik, dari paparan yang telah disampaikan dapat kita kesimpulan bahwa Perpustakaan BRIN merupakan bagian dari Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah yang berperan mendukung ekosistem riset nasional melalui penyediaan akses informasi ilmiah, pengelolaan pengetahuan, serta penguatan kolaborasi. Layanan yang tersedia mencakup penelusuran informasi ilmiah, akses e-resource seperti e-book, e-jurnal, layanan cek plagiariasi, menggunakan iTinticket, konsultasi riset, visualisasi, dan analisis bibliometrik, hingga layanan sirkulasi koleksi. Selain itu, tersedia pula layanan eksternal seperti literasi informasi, program magang mahasiswa, kolaborasi riset, serta program hibah buku untuk mendukung pemerataan akses. Dengan berbagai layanan tersebut diharapkan Sivitas Akademika dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna meningkatkan kualitas pembelajaran penelitian dan publikasi ilmiah.
Baik, demikian rangkaian kegiatan sosialisasi layanan kepustakaan pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperluas akses kita terhadap sumber informasi ilmiah yang berkualitas. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Apabila selama memandu acara tersebut terdapat kekurangan, kami dapat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh yang belum absensi bisa ada di kolom chat linknya. Boleh kalau sudah dapat lift. Terima kasih. Terima kasih Bu Ainun. Sudah selesai ya? Ya Prof, sudah selesai Prof. Kan sampai jam 12 ya? Iya, tapi udah selesai kegiatannya Prof. Oh, baik. Terima kasih ya. Iya Prof.